Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perancangan strategis sistem informasi PT RAG Mid Solution. Kelompok 3 beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Muhammad Aziz Wijaya, ada Azelia Rosya, ada Clarista Eka, ada Yuk Cahyono, ada Restu Nur Albar, ada Alia Rahma Kamila, dan juga Nazwa Chandra Febrianti. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Reta. Oke, kita masuk ke bagian visioning. Boleh di next. Oke, yang pertama, saya akan menjabarkan pengertian dari Fastar. Fastar adalah brand teknologi dari PT RAG Mid Solution yang berfungsi sebagai ekosistem terintegrasi untuk seluruh produk dan layanan digital perusahaan. Fastar mencakup teknologi AI, cloud, IoT, dan middleware yang dirancang untuk memudahkan pengembangan serta penerapan aplikasi modern melalui solusi yang lengkap, stabil, dan juga berperforma tinggi. Pasar sendiri itu beralamat di Jalan Sersan Bajuri nomor 8, Bandung, Jawa Barat, Indonesia, dan bisa juga diakses websitenya di www.pasar.id. Untuk visi dan misinya, divisinya yaitu menjadi penyedia solusi AI terkemuka di Indonesia yang mendemokratisasi akses teknologi canggih untuk semua kalangan serta mendorong inovasi dan efisiensi di berbagai sektor. Untuk misinya, yang pertama menyediakan layanan AI berlangganan yang terjangkau dan berkualitas tinggi. Yang kedua, mengembangkan berbagai model AI untuk memenuhi kebutuhan beragam pengguna. Yang ketiga, membuat sistem AI yang mudah digunakan oleh individu, perusahaan, dan developer. Dan yang terakhir, terus berinovasi mengikuti tren teknologi dan kebutuhan pasar. Fastar memiliki 5 produk. Yang pertama ada Fastar AI Middleware, yang kedua Fastar AI Chat dan Productivity, yang ketiga Fastar Fusion, yang keempat Fastar Cloud, dan yang terakhir ada Fastar IoT Hub. Yang pertama untuk Fastar AI Middleware adalah perangkat yang membantu menghubungkan aplikasi dengan teknologi AI. Kemudian Fastar Cloud dirancang khusus untuk mengakselerasi siklus hidup, pengembangan, dan deployment aplikasi agentic AI. Kemudian Fastar AI didesain untuk merevolusi bagaimana Anda bekerja, belajar, dan berkreasi. Yang selanjutnya, Fastar IoT Hub merupakan jembatan terdepan yang menghubungkan miliaran perangkat. Kemudian Fastar Fusion, yaitu otak real-time dari sistem cerdas terdistribusi. Dan yang terakhir, Fastar Project Base, untuk melayani, merancang, dan mendesain perangkat lunak berbasis AI sesuai kebutuhan klien. Oke, di sini kami ada beberapa pertanyaan mengenai perusahaan tersebut. Yang pertama itu ada pertanyaan strategis tingkat eksekutif. Nah, yang pertanyaan ini diantaranya itu apa visi utama PT RAG Mid Solution dalam 3 sampai 5 tahun ke depan? Nah, yang kedua ini pertanyaannya yaitu apa nilai inti yang ingin perusahaan pertahankan saat berkembang? Nah, lalu ada masalah apa bisnis utama apa yang ingin diselesaikan pada perusahaan ini? Nah, yang kedua itu ada pertanyaan terkait produk dan layanan pada perusahaan. Jadi yang pertama itu apa peran Fastar Almidware dalam ekosistem perusahaan? Lalu next. Nah, yang kedua ini bagaimana hubungan antara Fastar Cloud, AI, IoT, Hub, dan Fashion? Lalu ada pertanyaan apa diferensiasi strategis teknologi si Fastar ini dibandingkan dengan kompetitor?
Lalu ada pertanyaan terkait model bisnis dan juga target pasarnya. Nah, yang pertama ini pertanyaannya yaitu segmen pasar utama yang dituju perusahaan apa saja. Lalu yang kedua pertanyaannya yaitu apa peluang pasar terbesar untuk Fastar AI Cloud dan juga IoT Hub. Nah, lalu kami di sini mempertanyakan yaitu pertanyaan operasional dan organisasinya. Nah, yang pertama itu bagaimana struktur organisasi mendukung strategi perusahaan tersebut. Lalu yang kedua pertanyaannya yaitu apa saja tantangan operasional terbesar perusahaan saat ini. Nah, yang ketiga yaitu yang kami tanyakan yaitu apa tantangan operasional terbesar perusahaan saat ini juga. Next. Nah, yang ini pertanyaan visioning ke depan atau 3 sampai 5 tahun. Yaitu pertanyaannya teknologi apa sih yang akan menjadi fokus inovasi perusahaan ini ke depannya. Lalu yang kedua, apa gambaran masa depan operasional bisnis yang diinginkan? Lalu ada pertanyaan keuangan dan investasi teknologinya. Di sini kami menanyakan bagaimana investasi teknologi yang perlu diprioritaskan untuk mewujudkan visi si perusahaan tersebut. Lalu ada bagaimana Fastar dapat meningkatkan efisiensi operasional organisasi. Dan pertanyaannya yaitu komponen Fastar mana yang paling relevan dengan kebutuhan AI, Cloud, dan IoT. Oke, dilanjut oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yang kita dapati setelah investigasi kita di PT RMS, kita mengetahui struktur alur kerja dan juga SOP-nya. Seperti pada gambar, untuk alur kerjanya itu di mana klien atau public demand ini terkoneksi melalui terkoneksi dengan PT RMS melalui divisi marketing, yang kemudian akan terjadinya proses project meeting sehingga menghasilkan sebuah solusi bisnis yang kemudian solusi tersebut didefinisikan secara spek dan juga produknya melalui proses R&D, dan kemudian akan ada waktu untuk melakukan development produk, yang setelah itu ada fase produksi yang dijalankan oleh operation department. Nah, untuk SOP-nya sendiri itu dibagi menjadi 5 sektor. Yang pertama, pada SOP divisi marketing, kita mendapati mereka memiliki SOP untuk tujuannya mengelola permintaan masuk dari klien atau analisis pasar untuk kemudian diteruskan ke tahap solusi bisnis, yang dimana SOP ini menerima input dari klien atau public demand yang outputnya dituju kepada project meeting ataupun project brief. Boleh dilanjut? Nah, SOP yang kedua, SOP yang diterapkan pada business solution, yaitu tujuannya untuk menerjemahkan kebutuhan klien menjadi rancangan bisnis yang menguntungkan dan juga logis. Nah, input yang didapat merupakan hasil dari project meeting sebelumnya dan outputnya berupa dokumen business spec, berupa analisis brief, penyusunan bisnis spec, handover ke NRD, dan juga review serta feedback. Selanjutnya ada SOP Product Research atau R&D yang tujuannya untuk memastikan kelayakan teknis dari solusi bisnis dan merancang arsitektur produk.
SOP ini didapatkan melalui dokumen bisnis spek sebelumnya dan akan menghasilkan dokumen produk spek yang nantinya proses ini akan melalui tahap feasibility study, perancangan produk, penyusunan produk, hingga handover ke developer. Selanjutnya ada SOP Product Management, di mana tujuannya untuk membangun produk sesuai spesifikasi teknis dan meluncurkannya ke lingkungan produksi. Informasinya didapat melalui produk spek sebelumnya dan akan menghasilkan produk jadi atau produk deploy yang melalui proses review teknis, development, coding atau building, internal testing, produk deploy, dan juga serah terima kepada pemilik project. Dan berikutnya ada SOP Operation Department atau produksi yang tujuannya ini untuk menjalankan produk secara live dan memastikan stabilitas layanan bagi pengguna akhir. Informasi ini didapatkan dari produk sebelumnya yang akan menghasilkan laporan operasional dan juga feedback loop. Prosedur operasionalnya terkait monitoring harian, customer support, pelaporan bug atau isu sebagai feedback, dan juga reporting atau laporan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Oke, selanjutnya ada analyzing, boleh di next. Di sini ada faktor pengaruh keberadaan Vastar, ada internal dan eksternal. Untuk internal sendiri ada kapabilitas teknologi tinggi, struktur organisasi dengan tenaga ahli, produk terintegrasi, kompleksitas produk memerlukan edukasi pasar, serta resource engineer masih terbatas. Kemudian ada faktor eksternal, yaitu permintaan AI di Indonesia meningkat pesat, kompetisi global AI PaaS, kebutuhan sovereign cloud dan AI lokal, regulasi data keamanan dan compliance, dan terakhir ada tren IoT dan smart city yang terus berkembang. Boleh di next. Di sini ada analisis SWOT-nya untuk strength dengan opportunity, yaitu ada posisi sebagai AI high throughput, lokal untuk BSFI dan Telco, kemudian ada gunakan Fusion plus IoT Hub untuk Smart City dan Industri, ada Ocean OS untuk langsung target pasar pemerintah atau maritim, dan terakhir ada middleware plus cloud untuk menjadi AI platform nasional. Kemudian ada strength dengan trade. Di sini ada tonjolkan diferensiasi Rust Engine versus vendor global, kemudian ada multi-tenant plus local hosting untuk keunggulan terhadap regulasi data. Yang ketiga ada agentic AI plus Fusion, ini untuk niche yang tidak dimiliki AWS atau GCP. Kemudian yang terakhir ada Ocean OS sebagai platform strategis nasional yang tidak bisa ditandingi oleh asing. Selanjutnya ada weakness dengan opportunity. Yang pertama ada program edukasi developer dan enterprise. Yang kedua ada akselerasi hiring atau partnership engineer Rust dan AI. Yang ketiga ada kerjasama pemerintah untuk sovereign cloud untuk mengurangi biaya infrastruktur. Yang terakhir ada kolaborasi universitas untuk R&D talent pipeline. Yang terakhir weakness dengan threat. Di sini ada memperkuat security posture. Yang kedua ada fokus pasar spesifik. Yang ketiga, bangun kemitraan cloud lokal untuk menekan biaya compute. Dan yang terakhir ada standarisasi, dokumentasi, dan onboarding pengguna. Boleh di next. Di sini ada industri dan market force-nya. Untuk market drivers-nya ada digitalisasi cepat di BFSI, telco, dan retail. Kedua ada lonjakan adopsi generatif AI. Yang ketiga ada tuntutan efisiensi operasional melalui AI middleware. Yang terakhir ada kebutuhan real-time data dan IoT untuk industri. Kemudian ada consumer behavior. Di sini ada perusahaan mencari solusi AI yang scalable, cepat, dan aman. Yang kedua ada developer membutuhkan platform AI yang murah, lokal, dan kencang. Yang terakhir pemerintah butuh platform yang compliant dan sovereign. Yang terakhir ada industri competition. Di sini ada cloud global extremely strong dengan AWS, GCP, atau Azure. Yang kedua ada vendor lokal masih fokus aplikasi bukan middleware high throughput. Yang terakhir ada IoT platform lokal masih fragmented. Boleh di next.
Di sini ada analisis sistem informasinya. Yang pertama adalah Fastar membutuhkan sistem AI berthroughput tinggi yang aman, scalable, dan mampu menangani integrasi multi-tenant. Kemudian ada Fastar menyederhanakan proses integrasi AI, manajemen data, dan orkestrasi workflow menjadi alur otomatis yang efisien. Yang ketiga, Fastar mengusulkan ekosistem terpadu, middleware, cloud, IoT, hub, dan version yang mendukung pemrosesan AI real-time dalam satu platform. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya bagian direction. Nah, yang pertama strategic alignment. Pengembangan back office system merupakan langkah kunci dalam menyelaraskan operasi internal Fastar dengan visi perusahaan sebagai penyedia AI middleware, AI cloud, dan ekosistem teknologi nasional. Sistem back office akan menjadi komponen strategi untuk yang pertama itu mendukung skala bisnis dan jumlah tenan yang terus bertambah dengan dashboard admin, CS, finance, audit, dan OPS. Perusahaan memiliki fondasi operasional yang kuat untuk melayani tenan dengan transparan. Lalu yang kedua, meningkatkan governance dan compliance serta audit trends lengkap seperti integritas data, penggunaan token yang transparan, dan kebijakan multi tenant berbasis OPI. Lalu yang ketiga, menguatkan positioning sebagai platform AI nasional back office, memperkuat reliability, security, billing transparansi, dan yang terakhir AI lifecycle governance. Nah, lalu untuk selanjutnya pada tabel ini kami merangkum modul utama yang harus dibangun dalam back office system. Modul dengan prioritas sangat tinggi adalah admin console dan finance billing karena keduanya menjadi inti dari pengolahan tenan, user, dan perhitungan biaya token. Lalu serta model customer service audit dan OPS monitoring masuk kategori prioritas tinggi karena memastikan layanan AI tetap stabil, aman, dan responsif. Sementara marketing insight, marketplace, knowledge base, dan infrastruktur konsol berada di prioritas sedang hingga tinggi karena mendukung ekosistem dan operasional tambahan. Untuk selanjutnya itu direction dalam jangka waktu ya untuk yang tahun pertama foundation dan stabilization, bangun admin, CS panel, finance billing, audit login sebagai modul inti, lalu integrasi dengan middleware existing, lalu yang ketiga monitoring dasar untuk AI, request, error, dan tenan, serta yang keempat internal knowledge base dan SOP minimal version, lalu yang terakhir dashboard first version. Lalu untuk tahun kedua sampai ketiga integration automation, yang pertama billing otomatis plus invoice generation, lalu yang kedua audit replay dan time travel debugging, lalu yang ketiga OPS monitoring full observability, lalu yang keempat segmentasi tenan dan automate marketing, lalu yang kelima prediktif analitik dasar untuk anomali AI, lalu yang terakhir marketplace manajemen validasi konten dan royalti. Lalu untuk jangka waktu 4 sampai 5 tahun smart back office dan national scale operation, yang pertama itu predict OPS, lalu kedua CS AI assistant, lalu ketiga auto billing dengan dynamic pricing per tenant, lalu yang keempat multi region back office plus cloud failover, lalu yang kelima compliance nasional, lalu yang terakhir enterprise fitur untuk tenan besar. Nah, untuk selanjutnya itu risk analysis dan mitigation. Pada tabel ini kami mengidentifikasi beberapa risiko utama dalam pembangunan back office system. Risiko seperti macro service,
ketergantungan pada middleware, SDM terbatas, serta perubahan kebutuhan tenan dan tantangan compliance dapat menghambat stabilitas sistem. Untuk mitigasinya, kami menyiapkan langkah seperti observability lengkap, fault isolation, hiring, outsourcing, lalu arsitektur modular, serta audit log dan OPA policy untuk keamanan. Selanjutnya itu expected outcomes. Yang pertama, operasional internal terstandarisasi. Alur kerja CS, finance, audit, OPS lebih cepat dan terstruktur. Dan pengurangan pekerjaan manual 50-70%. Lalu yang kedua, decision making lebih akurat. Seperti tersedia dashboard, AI, matrix, billing, error, dan usage. Dan yang terakhir yaitu data konsolidasi real time. Lalu yang ketiga, back office mendukung ekspansi bisnis. Yang pertama, siap melayani banyak tenan secara paralel. Lalu yang kedua, governance multi tenan jelas. Lalu yang terakhir, transparansi billing dan audit meningkat. Lalu yang selanjutnya yang keempat, risk dan compliance terkendali. Yang pertama itu audit trail yang tidak dapat dimodifikasi. Lalu yang kedua, penerapan kebijakan OPA per tenan. Lalu yang terakhir, sistem keamanan zero trust. Dan yang kelima, produktivitas tim meningkat signifikan. Yang pertama, customer service dan OPS punya tools otomatis. Lalu kedua, finance tidak lagi manual menghitung token. Lalu yang terakhir, audit bisa investigasi cepat dengan replay session. Untuk selanjutnya itu key success matrix. Yang pertama itu operasional, pekerjaan manual turun 50-70%. Yang kedua, respon customer service naik 2 kali lebih cepat. Lalu yang ketiga dan yang terakhir, investigasi audit turun dari 3 jam sampai 10 menit. 3 jam 10 menit. Lalu yang kedua, teknisnya, latensinya kurang dari 200 milisecond. Lalu kedua, availability service-nya lebih dari 99,5%. Lalu yang terakhir, error visibility 100%. Dan yang terakhir, bisnis, billing transparansi 100%. Kepuasan tenan meningkat 20-30%. Dan yang terakhir, retensi tenan naik 15-25%. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya di sini kita akan merekomendasikan sistem back office untuk Fastar mengembangkannya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, dan di sini kita akan menjelaskan teknologi dan arsitektur apa yang akan dibangun untuk sistem back office-nya. Oke, boleh di next. Yang pertama itu ada tujuan dari blueprint. Jadi blueprint ini disusun untuk menggambarkan bagaimana teknologi dan data back office Fastar dirancang agar seluruh modul dapat berjalan secara otomatis, stabil, aman, dan saling terintegrasi dalam ekosistem Fastar yang bersifat AI-driven dan multi-tenan. Selanjutnya, arsitektur teknologi itu back office Fastar dibangun menggunakan pola SPA plus API Gateway, microservice, event-driven, sehingga setiap modul dapat dikembangkan, dipantau, dan diperbaiki tanpa mengganggu sistem lain. Oke, untuk arsitektur teknologi di sini ada front-end yang dibangun dengan Next.js atau React dan komponen UI modern, lalu berkomunikasi melalui HTTPS REST API ke API Gateway, lalu menampilkan fitur berbeda berdasarkan role menggunakan JWT dan RBAC. Lalu ada API Gateway menjadi satu pintu semua request back office, melakukan autentikasi JWT, rate limiting, routing, dan identifikasi tenan sebelum request diteruskan ke microservice. Di sini ada microservice yang modul intinya meliputi user dan RBAC, tenan, finance, audit, CS, marketing, OPS, kontributor, dan reporting. Dan setiap service berjalan mandiri dan berkomunikasi antar service menggunakan
gRPC atau event nudge. Selanjutnya ada event bus atau nudge, itu media pertukaran event antar modul, dipakai untuk log agen, token usage, audit, billing, dan monitoring real time. Lalu audit service menerima semua event untuk membentuk jejak audit immutable. Nah, selanjutnya ada storage layer, itu ada PostgreSQL sebagai data transaksional, ClickHouse sebagai data berskala besar, dan Redis sebagai cache cepat. Untuk infrastruktur ada Docker dan Kubernetes, lalu Prometheus dan Grafana, lalu ada logging dan tracing. Oke, selanjutnya ada arsitektur data. Di sini ada domain data, itu ada user dan role dipakai untuk semua modul untuk login dan akses. Ada tenant dan paket, itu dasar billing dan segmentasi. Lalu ada token usage and billing, konsumsi model atau token per tenant. Lalu ada AI chat dan episodic log untuk riwayat percakapan agen user. Lalu ada event agent dan performance untuk latensi, error to call, status agen. Lalu ada engagement dan marketing. Lalu ada audit trail, ada kontributor dan insight. Selanjutnya ada alur data singkat. Itu yang pertama ada middleware AI yang menghasilkan event dan nudge. Lalu ada event collector, itu menyimpan log dan usage ke ClickHouse. Lalu ada audit service, itu menyimpan audit trail lengkap. Lalu ada finance, marketing, dan APS, itu mengambil agregasi dari reporting service. Lalu ada back office SPA, itu mengambil data dari API gateway dan microservice. Oke, selanjutnya ada roadmap teknologi. Di sini terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama itu ada fase 1 sebagai pondasi. Lalu ada fase kedua sebagai integrasi dan automasi. Lalu ada fase ketiga sebagai smart back office. Oke, selanjutnya ada keamanan data. Jadi back office Fastar itu menerapkan keamanan berlapis. Yang pertama itu JWT untuk autentikasi stateless, lalu ada RBAC untuk pembatasan akses berdasarkan role, lalu ada TLS untuk enkripsi komunikasi, lalu ada audit log immutable untuk integritas sistem, lalu ada red limiting dan alerting untuk mencegah penyalahgunaan dan anomali. Baik, selanjutnya di sini ada sistem usage flow atau flow penggunaan sistem back office Fastar. Nah, boleh di next. Jadi back office Fastar ini platform administrasi terpadu yang digunakan untuk berbagai role di internal perusahaan. Untuk flow utama dari sistem back office ini yaitu registrasi user internalnya itu dilakukan oleh admin. Jadi admin itu akan membuka user management dan mendaftarkan admin apa yang akan masuk ke sistem internal back office. Selanjutnya itu ada login, yaitu nanti user setelah didaftarkan oleh admin utama itu akan memasukkan email dan password, dan API akan memvalidasi kredensial, lalu backend memanggil RBAC service, dan selanjutnya akan diarahkan ke dashboard berdasarkan role. Nah, di sini juga di sistem back office itu ada fitur untuk forgot password dan juga reset password. Selanjutnya juga ada refresh token. Jadi ketika nanti tokennya kadaluarsa, front-end itu bakal memanggil API refresh token dan back-end akan membuat token baru. Lalu ada logout, yaitu menghapus token dan mengarahkan user ke halaman login lagi. Boleh di next. Nah, di sini ada flow role admin, yaitu admin ini mempunyai akses penuh ke semua modul dari user management dan lain-lain. Itu akan mengelola user, lalu mengelola tenant, mengelola polisi OPA, dan mengirim sistem notifikasi serta melihat seluruh log sistem dari mulai audit, agent, middleware, dan lain-lain. Selanjutnya itu untuk flow dari admin itu akan login, lalu diarahkan ke dashboard, lalu user management bisa CRUD user, lalu tenant overview bisa mengelola paket limit, lalu policy manager itu untuk upload dan edit policy rego, log aktivitas, dan juga sistem notification. Boleh di next. Nah, di sini lalu ada flow untuk role customer service. Jadi, customer service ini bisa mengelola laporan dan feedback pelanggan,
melihat error AI, melihat percakapan agent by turn, lalu melakukan eskalasi ke audit. Untuk flow-nya itu pertama login, lalu diarahkan ke dashboard customer service, lalu bisa melihat laporan dan feedback, bisa membuka lalu dan update, lalu bisa melihat riwayat interaksi AI, dan melihat log percakapan, juga melihat error pattern dari tracker atau lihat pola errornya. Selanjutnya boleh di next. Nah, ini ada flow dari Finance Manager. Jadi, Finance Manager ini bisa melihat per tenan token usage atau pemakaian token, lalu bisa melihat estimasi billing dan biaya, lalu bisa mengekspor laporan keuangan, dan bisa melihat over usage tenan dan mengatur paket layanan juga. Untuk flow-nya itu dimulai dari login lalu ke dashboard finance, lalu bisa melihat token usage per tenan dan per model, lalu bisa ekspor laporan, bisa pilih periode juga, lalu untuk skema pembayaran bisa pilih paket dan limit token, dan ada notifikasi over usage atau investigasi tenan. Boleh di next. Selanjutnya itu ada audit admin, yaitu bisa melihat seluruh aktivitas sistem, bisa juga melihat replay percakapan AI dan memeriksa integrasi data, dan juga bisa melihat ekspor bukti audit. Boleh di next. Selanjutnya itu ada flow dari role marketing. Role marketing ini bisa melihat analisis engagement tenan, bisa melihat segmentasi tenan berdasarkan perilaku, bisa mengirim notifikasi promosi, dan melihat popularitas modul AI. Nah, jadi untuk flow marketing ini dimulai dari login, lalu melihat dashboard, lalu bisa melihat engagement metrics, lalu ke segmentasi tenan, kirim promo, dan juga feedback pasar untuk melihat reaksi tenan. Next. Selanjutnya ada flow dari role operational engineer. Jadi untuk operational engineer ini bisa memantau event log agent, lalu melihat latensi dan token usage summary, dan melihat episodic memory log, juga bisa melihat status modul AI dan juga analisis bottleneck. Untuk flow-nya itu login, lalu bisa melihat event log viewer, lalu melihat token usage summary, episode memory, infrastruktur status, dan juga bottleneck analysis. Next. Nah, lalu ada flow contributor, atau untuk marketplace-nya itu bisa mengupload insight, melihat status review, melihat statistik kontribusi dan request pencarian intensif. Boleh di next. Nah, ini untuk dokumentasi sistem pada saat ini. Bisa dilihat untuk blueprint-nya. Ini contohnya untuk flow dari Finance Manager. Mungkin itu saja untuk sistem usage flow dari sistem back office ini. Nah, ini juga ada bukti wawancara yang sudah kita lakukan ke perusahaan Pastor AI Middleware untuk mengajukan pertanyaan dan juga jawaban. Oke, mungkin itu saja yang bisa dipaparkan dari kelompok presentasi kami untuk PSSI. Mungkin itu saja, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.